Om Swastiastu. Di sini kami berdua akan menjelaskan topik 4 yang berjudul wireless. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sahrul Ramadan dengan NIM 2215101083 dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Restian Nugraha dengan NIM 2215101070. Next, kita lanjut ke materi. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan apa sih wireless itu. Nah, wireless atau nirkabel mengacu kepada komunikasi yang dikirim tanpa kabel atau nirkabel. Teknologi komunikasi memang semakin berkembang seiring zaman dan berkembang dengan cepat. Dari awalnya hanya berupa telepon dengan kabel, kini tersedia telepon seluler yang memungkinkan kita melakukan komunikasi tanpa kabel, bahkan sehingga bertatap muka melalui video call. Lalu next. Nah, lalu di sini kita akan menjelaskan cara kerja wireless. Nah, yang pertama, jaringan wireless atau nirkabel berjalan di udara melalui gelombang elektromagnetik supaya dapat terbaca. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkannya menggunakan antena. Kemudian, router wireless menerima sinyal tersebut dan mengubah datanya sehingga dapat terbaca sebagai informasi yang jelas ke komputer atau laptop kamu dengan koneksi internet. Jaringan ini bekerja secara dua arah sehingga kamu dapat menerima sekaligus mengirim data pada waktu yang bersamaan. Untuk itu, kamu membutuhkan bandwidth yang benar agar bisa mendapatkan koneksi yang lebih cepat dan efisien. Lalu next. Nah, untuk fungsi wireless sendiri, fungsi wireless pada laptop yaitu menghubungkan laptop pada jaringan tanpa menggunakan kabel. Selain itu, wireless juga dapat menerima sinyal dari perangkat lain agar laptop dapat terhubung ke jaringan komputer atau jaringan internet. Wireless tidak memerlukan kabel sebagai media perantaranya, akan tetapi untuk kualitas dari stabilitas data yang masuk lebih bagus jaringan kabel daripada menggunakan jaringan wireless. Selain itu, wireless pada laptop biasanya memiliki jangkauan yang terbatas, sehingga jika jarak laptop dengan perangkat lain yang memancarkan sinyal, maka laptop tersebut juga tidak bisa terhubung ke jaringan. Adapun jenis-jenis wireless, yang pertama WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang kedua WLAN atau Wireless Local Area Network, dan WMAN Wireless Metropolitan Area Network, dan yang terakhir W1 Wireless Wide Area Network. Di sini saya akan menjelaskan WPAN. WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan area personal yang terhubung dengan berbagai koneksi nirkabel. Salah satunya yang paling umum adalah Bluetooth. Karena merupakan jaringan personal, berarti penggunaannya adalah untuk individu, seperti menghubungkan smartwatch dengan ponsel kamu. Menghubungkan smartwatch saat ini di kalangan pekerja atau pembisnis sudah cukup umum karena bisa melihat notifikasi penting saat berada jauh dari ponsel, misalnya ketika sedang berkendara atau rapat. Next, WLAN. WLAN biasanya digunakan di kantor dan dapat digunakan dengan jangkauan hingga lebih dari 2 km dan menghubungkan lebih dari 2 perangkat. Namun, jaringan wireless ini cukup rentan diretas dari luar karena komunikasinya menggunakan sinyal radio atau gelombang yang dapat ditangkap oleh pihak lain. Selanjutnya, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN, yang biasanya disebut WiMAX, menghubungkan beberapa LAN nirkabel yang jangkauannya mencakupi sebuah kota atau area tertentu. WiMAX adalah teknologi dengan standar IEEE 802.816 yang memungkinkan pengiriman data untuk layanan broadband wireless access atau BWA. Standar IEEE 802
16D adalah standar yang digunakan untuk pixel WiMAX yang bekerja pada frekuensi 2 GHz hingga 11 GHz dengan transfer rate dengan 75 Mbps sehingga mampu memberikan kecepatan koneksi yang tinggi. Jarak yang dapat dijangkau oleh WiMAN atau WiMAX mencapai 8 km. Next, WIWAN, Wireless Wide Area Network atau WAN, meliputi area yang lebih luas lagi, bukan hanya satu kota, melainkan beberapa kota hingga satu negara atau benua. Dengan memanfaatkan teknologi satelit, kecepatannya beragam dan memanfaatkan beberapa perangkat jaringan nirkabel dengan daya pancar yang tinggi. Menara-menara telekomunikasi menggunakan teknologi ini untuk memberikan jangkauan yang lebih luas hingga memiliki kebutuhan berbagai kota. Lalu di sini saya akan memaparkan beberapa kelebihan dari wireless. Yang pertama, kemudahan instalasinya. Lalu untuk yang kedua, mobilitas. Yang ketiga, fleksibel dalam penempatan. Lalu yang keempat, dapat mengantarkan data dengan cepat. Lalu yang kelima, biayanya murah. Dan keenam, memiliki jangkauan yang luas. Adapun kekurangan wireless. Yang pertama, harga perangkat wireless tergolong mahal. Yang kedua, kestabilan jaringan tergantung interferensi dan hambatan. Ketiga, kestabilan dan kekuatan sinyal tergantung cuaca. Keempat, kualitas koneksi tidak sekuat menggunakan kabel. Dan yang terakhir, keamanan jaringan sangat rentan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.